Yuk, balik lagi ke ngobrol solid. Nah, kalau ini apa namanya? Masih muda sih. Masih muda. Masih lucu. Iya, dia ini junior gua di kampus zaman S1, sastra Jawa juga. Dan jangan kaget, seperti yang gue sering bilang di video gue berulang-ulang bahwa setiap video gue pasti ada alumni-alumni sastra Jawa yang gue wawancara. Yoi. Nah, kalau yang ini pengalamannya banyak, lebih Hmm. banyak dari gua. Iya nggak? Nggak juga anjir. Nah, Cuma gitu-gitu doang. dia ini pernah mengajar di Papua dan sekarang sedang menginisiasi apa namanya? Namanya lokalisme Nah, projectnya. jadi namanya Helmi, by the way. Halo. Nah, jadi Helmi. Lo punya ide lokalisme. Nah, project lo lokalisme itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya si lokalisme ini tuh berangkat dari keresahan gitu bahwa sebenarnya kita kan udah jadi lokalisme itu sebenarnya media gitu. Kita tuh berpikir bahwa kebanyakan media tuh mewartakan topik-topik atau berita-berita atau informasi-informasi yang seringkali tuh terlalu kota sentris gitu. Maksudnya gimana? Kayak semuanya tuh serba Jakarta, serba kota-kota besar dan juga apa ya istilahnya isu-isunya tuh terlalu banyak hal yang apa ya? Oke, informatif gitu. Oke, dia berita, tapi seringkali jarang yang ada unsur rekreasinya, terutama yang terkait dengan kebudayaan. So, dan gue berpikir bahwa sebenarnya Indonesia gitu, negara kita tuh punya banyak banget potensi besar buat apa yang terkait dengan kebudayaan yang belum dieksplor gitu, apalagi oleh anak-anak muda gitu. Makanya si lokalisme ini tuh hadir sebenarnya gitu buat jadi suatu ruang di mana anak-anak muda tuh bisa berkontribusi untuk mewartakan gitu. Bagaimana sih kebudayaan di tempat mereka masing-masing gitu biar biar nanti ada jejak digitalnya. Kurang lebih seperti Berarti itu lu sih sebenarnya. kayak kalau gua ambil kesimpulannya, kan simpelnya lu mencoba memindahkan pengetahuan Benar, yang masih tersarak-sarak itu ke benar, dalam ranah digital. benar tentang kebudayaan. Itu lo kepikiran itu gara-gara apa? Gara Maksudnya Helmi juga buat informasi, Helmi ini juga di Indonesia Mengajar ya? Iya, gue baru balik 2019 kemarin. Apa ada pengaruh itu? Sebenarnya inisiatif lokalisme itu tuh muncul sebelum gue berangkat ke Papua. Sebelum gue Indonesia Mengajar. Berarti kan Indonesia Mengajar tuh gue berangkat 2018 akhir. Nah, di 2018 pertengahan sebenarnya kepikiran. Buat bikin lokalisme, tapi baru jalan itu di 2020 awal kemarin setelah gue balik dari Papua. Sendirian atau gimana? Ada 2 orang lagi. Jadi totalnya 3 orang tim gitu. Nah, awalnya tuh sebenarnya kepikirannya itu kenapa muncul gitu? Karena gua sendiri kan memang punya background. Latar belakangnya anak ilmu budaya gitu kan. Kayak memang senang nulis dan juga ngelihat gue sebenarnya awalnya tuh sama teman-teman yang 2 orang ini lagi gitu. Sebenarnya awalnya tuh terinspirasi dari Vice. Media Vice lah benar. Vice ID itu. Gue terinspirasi dari Vice di mana berita-berita yang mereka wartakan perspektifnya tuh selalu unik gitu. Cuma memang kan mereka segmentasinya tuh bukan segmentasi, topiknya tuh lebih ke budaya urban kebanyakan gitu kan. Nah, tapi kan budaya yang tradisional itu masih belum punya ruang gitu, belum punya tempat gitu. Dan akhirnya ya udah gitu gue sama teman gue tuh awalnya tuh sambil kita ngopi, ngerokok santai terus tiba-tiba kita bikin yuk gitu. Media yang nggak usah terlalu serius lah gitu. Kita bikin aja. Pertama kita kerjain sendiri dulu gitu kan, Bus. Nanti kalau untuk jangka panjangnya pengennya sih si lokalisme itu bukan cuma jadi media, tapi jadi gerakan yang bisa ngajakin anak-anak muda tuh buat menulis dan mewartakan informasi tentang kebudayaan. Dan modelnya tuh pengennya memang seperti Vice gitu. Jadi kayak kita ngemas budaya tradisional dengan kemasan yang lebih modern. Ini lo gitu. Bergeraknya udah berapa lama? Geraknya ya dari tahun yang tadi yang 2018. Sebenarnya kalau untuk ideasinya itu udah dimulai pertengahan 2018, kemudian mulai diseriusin lagi waktu gue di Papua. Ini ada pengaruhnya juga sebenarnya gitu. Karena gue ngeliat di Papua gue melihat banyak hal-hal baru yang buat gue unik gitu. Lu di daerah mana? Gue dulu di Yapen. Yapen. Itu di sebelah mana? Wah, itu kalau di Provinsi Papua gitu kan ada yang kepala burung, nah gue di tengah-tengahnya. Pulau kecil di bawahnya Biak. Oh, di pulau. Ya, pulau kecil gitu. Pantesan hiteman dia. Ya, gitu. Dulu juga hitam sih sebenarnya. Nah,
Nah dari situ gue ngeliat gitu bahwa wah ternyata Indonesia tuh memang kaya banget gitu. Yang gue tahu kemarin-kemarin baru seputar Jawa aja gitu. Paling jauh mungkin Sumatera gitu kan, pernah ke sana gitu kan. Tapi kalau ke timur tuh belum gitu. Akhirnya waktu itu belum ada obrolan lagi tentang lokalisme, terus gue hubungin teman gue, yuk jadiin yuk gitu. Karena gue ngelihat ini tuh hal yang bisa banget buat dieksplor gitu dan bisa banget buat diseriusin. Nah, Makanya tadi kan lo pelan-pelan bilang diseriusin. ketika lo di Yapen itu lo mendapatkan inspirasi atau Ya, mendapat apa kayak semacam ya ide lah. benar. Hal apa yang membuat lo akhirnya tercetus ide tambahan soal lokalisme ini? Awalnya waktu itu gua sempet ikutan sama warga sana gitu, ikut ngelakuin ritual yang namanya tuh tikam telinga. Apa tuh? Jadi tikam telinga tuh ritual mereka di mana ketika anak-anak dari masa memasuki masa remaja atau dewasa gitu, gue lupa gitu, dia di mana dia tuh semacam dilantik lah gitu. Jadi ada budaya di mana proses pendewasaan ya. bener proses pendewasaan, ada tindik gitu kan, tikam telinga tuh ada kalau yang perempuan gitu kayak ditindik, dibolongin telinganya, terus itu mereka biasanya pesta selama sekitar 3 harian. Ada prosesinya lah gitu. Kalau prosesinya dijelasin lumayan panjang sih, tapi kurang lebih gua sebagai orang Jawa datang ke timur sana gitu melihat kebudayaan mereka gitu, itu menarik gitu melihatnya gitu. Dan dari situ kayak wah ini menarik banget nih kalau diceritain gitu. Dan kebetulan waktu itu setelah gua ngelihat ritual itu, ngikutin ritual itu, terus gua balik ke kota kan, karena gua ditempatin di desa kan waktu itu. Nah gua balik ke kota gitu, terus gua dapet sinyal, gua sempat nyari di Google tikam telinga gitu, belum banyak informasi yang keluar gitu. Akhirnya gue hubungin lagi lah teman gue, yuk kita seriusin lah gitu. Mulai dari situ tuh kita, pokoknya di pertengahan tahun 2019 lah, kita mulai ngobrol-ngobrol lagi, mulai ngumpulin data pelan-pelan gitu kan. Dan eksekusinya begitu gue balik dari Papua baru jalan awal Berarti 2020. kalau gue tarik ke belakang ya, maksud gue, lo bisa menganggap itu menarik dan itu perlu di dalam tanda kutip diarsip ya, perlu diarsip dalam digital itu. Ada pengaruhnya dengan latar belakang lo kuliah di ilmu Fakultas Kebudayaan Sastra Jawa ya khususnya. Iya, benar. Pengaruh itu yang membawa lo untuk oke, ini perlu didigitalisasi lah informasi ini. Benar banget. Tapi yang lo lihat selama lo di Yapen itu warga sana masih menjaga kultur mereka, maksudnya tradisi mereka. Masih. Mereka masih. Seberapa besar mereka menjaga itu? Buat gua sih besar dan tidaknya mungkin sulit ya diukur. Tapi yang gua lihat mereka di sana mencoba mendampingkan gitu, kayak istilahnya oke, mereka mungkin beberapa udah terpengaruh budaya modern juga pelan-pelan gitu masyarakat di sana gitu kan. Udah mulai pegang HP gitu kan, akses-akses. Tapi internet lancar nggak di sana? Enggak sih, kayak biasanya ada 4G tapi 4G bokis gitu, PHP gitu kan, nggak bisa ini cepet. PR nih buat kayak gitu. Pemerataan infrastruktur nih. Nah, terus gue ngeliat ya mereka sebenarnya kayak kaki sebelah kanan sedikit-sedikit gitu kan udah masuk ke dunia modern, tapi di sisi lain mereka masih sangat-sangat mempertahankan. Buktinya kayak tadi ritual tikam telinga masih dijalankan, kemudian juga dalam beberapa hari-hari besar, misalnya yang unik waktu kemarin Natal gitu, kayak Natal mereka di sana tuh punya tradisi, kalau di desa gue di Ambai nama desanya gitu, mereka punya tradisi namanya Pontrang gitu, dimana setiap sebelum sembahyang Natal di malam Kudus gitu kan, mereka tuh biasanya keliling pakai perahu dan perahunya tuh dihias-hiasin pakai daun-daun kelapa. Mereka keliling sambil nari-nari, pukul-pukul tifa. Tifa tuh kayak gendangnya orang sana gitu kan. Nah, tapi mungkin sebelumnya itu biasanya ya udah cuma tradisi gitu aja. Tapi kemarin tuh gue ngeliat kayak mereka udah bisa ngerekam itu, mereka udah bisa nunjukin ini loh, mendokumentasikan. Bener. Nah itu kan sebenarnya bentuk, bagi gue itu semacam perwujudan mereka di sisi lain oke, udah modern, tapi mereka masih melaksanakan budaya mereka yang memang dari dulu gitu kan, katakanlah udah diwariskan kayak gitu dan memang menjaganya kayak gitu. Tapi menurut lo sendiri nih, di luar dari lokalisme lo, mungkin ya masih berkaitan lah. Apa aja sih perspektif yang salah tentang orang non Papua kepada masyarakat Papua?
Oh banyak banget. Hmm. Waktu gua awal kesana kaget sih kayak stereotype kita gitu Kayak ngelihat mereka Papua tuh. galak apa segala Benar, macamnya. mereka galak, mereka keras, Hmm. mereka apa? Istilahnya kadang ada Hmm. saking ekstrimnya kayak masih banyak yang makan orang gitu kan. Ada beberapa orang yang percaya loh, gua nggak tahu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Ah, Mereka tuh baik, lucu gitu kan dan ramah sebenarnya gitu. Karena oke. waktu gua di sana tuh beneran disambut kayak mereka tuh senang banget cerita mob gitu kan. Kalau teman-teman tahu pastilah Oh, mau tahu. Papua ya? Bener. Oke, Mereka terus kalau udah cerita itu, weh, itu bisa sampai tengah malam, pagi gitu kan. Mereka lupa waktu pokoknya dan itu waktu itu gue ketemu lo kapan deh? Ya, lo baru mampir ke Depok ya? mm, Ke mm, mm. Depok. Ini logatnya masih Papua banget. Nah, Pasti dia terbang lagi ke sana. enggak juga sih. Itu sebenarnya mereka ya sama aja kayak kayak orang-orang biasa gitu, nggak ada bedanya nggak ada apa dan itu sebenarnya stereotip aja gitu dan gue sendiri merasa justru bahkan sampai sekarang gitu Hmm. sampai bulan September inilah gitu kan itu eh gue masih kontekan dan sering berkabar kayak mama bagaimana Hmm. kabar ke orang tua gue di sana dan lain Berarti lo sebagainya kayak gitu. ini kalau gue ambil Mm, mm, simpulannya mm. itu kayak lo udah dianggap anak lah di sana. Benar udah gue anggap Sedekat anak. itu berarti. Bener kayak Oh, gitu menarik. dan masih banyak banget sebenarnya memori-memori yang itu tuh Hmm. buat gue berkesan. Contohnya kayak gue kemarin sempat nulis buat lokalisme gitu Hmm. kan. Nulis tentang gimana orang Yapen tuh punya keunikan waktu nunjukin arah. Gimana tuh? Nah, jadi kalau misalnya di Jogja gitu kan, orang-orang tuh nunjukin arah tuh biasanya yang dikenal tuh 4N. Hmm. Ngalon, ngalor gitu kan, ngulon, ngalor, ngidul gitu, Mata angin ngetan, lah ya. ya mata angin. Kalau di Yapen enggak Nah, gitu. Lu nah, kalau nanya arah, misalnya lu nanya, nah, Mama, rumah Bapak Fernando ini di mana?" nah. Mama itu nanti jawab gini, Kakak, rumah Bapak Fernando itu ke darat sana, ke darat sana ya, atau enggak ke laut sana, gitu. Jadi Berarti lo sempat ada ini dong kayak apa ya? Culture shock cocok nggak? jet lag gua, Jet lag. iya, kayak daratnya kemana gitu kan kalau Ah, kalau kita nanya di Jakarta kan biasanya patokan. ah, Lu dekat gedung ini, ah, lu masjid ini warna ini, jalan ini misalnya. Kalau di ah, Jogja kan tadi arah mata angin. ah. Di sana beda lagi. Kadang kayak atas bawah. Kakak ke atas sana ke bawah sana Berarti darat kalau sana gitu. darat di sana maksudnya makin ke gunung. Ya, kalau darat itu berarti Oke. menjauh dari lautan. Kalau ke Kalau ke dekat laut, dari darat ke lautan arahnya. di bahasa apa? Ya, jadi ibaratnya kalau lu posisinya lu di tengah-tengah daratan, Hmm. daratan besar, terus lu akan jalan ke arah lautan. Nah, terus lu nanya rumah. Nah, rumah yang lu tanya ini tuh ada di dekat lautan, di tepi Ah, pantai, di tepi laut itu gitu akan ibaratnya. dijawab apa? Itu akan dijawab di laut sana karena dia mengarah ke laut Oke. kayak gitu. Jadi arahnya tuh antara bentuk apa ya? Kata yang ditujukan tuh antara darat dan laut aja biasanya mereka. Tapi mereka sebenarnya paham arah mata angin itu. Nah, itu salah satu hal yang masih gua ingat dan itu gua coba ceritakan gitu ke lewat lokalisme gitu. Karena gua yakin banyak orang juga yang sebenarnya belum tahu Ya ini keunikan itu gue kayak juga baru gitu. tahu nih. Nah, itu kan seru banget kan kayak gitu. Berarti perdana nih di video gue nih. Yoi. Baca Soal di Yapen. lokalisme. Iya. Promosi. Nggak apa-apa. Ini emang lu kalau mau promosi di sini. Terus selain itu apa lagi yang unik menurut lo? Maksudnya yang lo sempat jet lag gitu. Kebiasaan mereka makan pinang mungkin. Oke. Kayak di jalan tuh banyak darah, banyak merah-merah gitu. Tapi Noda. bukannya di Pulau Jawa juga banyak ya? Nggak sebanyak itu sih. Mereka beneran makan pinang udah kayak makan permen gitu kan. Oh gitu. Ya memang kayak bahkan ada istilah kalau nggak makan pinang sesak napas. Gitu. Serius loh. Ya, biasanya ada istilah-istilah gitu kayak. Berarti kalau kita bicara Pinang ya, yang gue tahu ya, Hmm. yang gue tahu itu kan salah satu manfaatnya gigi bersih ya. Gigi Lebih kuat atau kokoh, lebih kokoh? kuat Berarti katanya. Sih. orang di sana jarang sikat gigi atau gimana? Maksudnya karena gigi udah kokoh dengan pinang itu kan. Secara ekonomi kita bicara produk ya, produk odol itu nyampe sana nggak? Ada sih. Ada. Di desa gue juga ada gitu dan memang mereka Mm-mm. gue nggak tahu sih secara generalnya gimana tapi di keluarga yang gue tinggalin gitu kan keluarga angkat gue di sana mereka sikat gigi kayak gitu tapi memang nggak ya apa istilahnya ya sikat gigi oke tapi ya pinang juga oke kayak gitu. Lalu lu pernah nyobain? Gue pernah tapi nggak bisa Kenapa? habis itu baru gigit langsung enak gitu ngerasanya Oh. karena pakat kan pahit pakat tuh gitu kayak enak aja gitu
Berarti secara tidak langsung baru 4 tahun, misalnya setahun ya? Dia setahun atau 13 bulan. Setahun berarti lu udah ada ikatan batin juga ke sana ya? Oh iya, gue sampai sekarang menganggap mereka sebagai keluarga sendiri gitu. Bahkan terutama mama sih, karena kan Heeh. gue sendiri punya apa ya? Gue ditinggalin nyokap waktu kecil, Mhm. dan ketika ketemu mama angkat di sana tuh beneran yang gue waktu sakit dia rawat. Gue kan pernah kena malaria di sana. Jadi Oh, pernah sekarang lu? udah pernah. Jadi darah gue tuh udah Ada antibodinya ya? ada ininya lah gitu, ada noda-nodanya gitu kan. Nah, itu beneran dia ngerawat, dan gue ngerasakan kehadiran seorang ibu gitu, dan itu yang membuktikan bahwa orang sana baik sebenarnya gitu, nggak ada keras, Stereotip jahat, salah. segala macam. Salah ya. Nggak ada. Gitu sih. Berarti ke depan mungkin kita akan banyak belajar tentang Yapen dan Papua yang lo tahu itu bisa baca di lokalisme ya? Boleh, ada artikelnya. Baru satu sih, nanti tunggu aja tanggal mainnya, nanti akan di Lokalisme apa? lokalisme.id. Lokalisme.id. Dan by the way, kemarin lo sempat bikin ini ya? Sempat bikin kayak merchandise ya? Belum sih, kita sempat bikin merchandise, cuma memang belum publish. Jadi kita masih ideasi gitu, kita masih Itu ideasi di tim. rencana merchandise lo itu sebagai Masih salah satu? rahasia. Iya, sebagai salah satu Tungguin. campaign lah ibaratnya gitu, campaign. Karena kan untuk mengenalkan kebudayaan, medianya bisa berbagai macam ya sekarang itu, bisa lewat merchandise, tulisan itu, atau bentuk-bentuk konten lainnya dan produk-produk lainnya kayak gitu. Nah, ini rencana lo ke depan nih, kita bicara ke depan. Lokalisme. Lokalisme mengenalkan sebuah media baru itu nggak mudah. Benar, Ya benar. kan? Pertama, lo harus tahu audiens lu. Benar. Dan yang kedua, lo juga harus tahu apa yang sisi menarik dari kelokalan itu yang perlu lo angkatkan. Benar. Nah, rencana ke depan lo gimana? Nah, rencana kedepannya sebenarnya kemarin tuh lokalisme tuh beberapa tuh sudah ada sih, kayak kontributor yang ikut nulis. Jadi yang nulis tuh bukan cuma gua dan tim 3 orang gitu, tapi ada beberapa orang lagi gitu. Nah, nextnya sih sebenarnya kita lebih ke pengen pelibatannya itu lebih luas sebenarnya rencananya gitu, kayak berarti kayak crowdsourcing gitu ya? Benar, kayak itu. Kita pengen apa istilahnya, orang-orang juga, karena kan sebenarnya gue yakin di luar sana tuh banyak banget anak-anak muda yang itu tuh pengen berkarya gitu, tapi kadang suka bingung di mana ya ruangnya gitu kan, di mana ya tempatnya gitu kan. Nah, gue pengen menawarkan, nextnya sih pengen menawarkan lokalisme itu sebagai salah satu solusi gitu kan, di mana teman-teman tuh bisa loh gitu ngirim tulisan ke lokalisme gitu, bisa berbagi ceritanya ke lokalisme gitu. Salah satu contohnya misalnya waktu Ramadan kemarin kita sempat dapat beberapa cerita terkait dengan makanan yang khusus ada di waktu Ramadan di beberapa tempat, sempat di Sulawesi, di daerah Banten, dan di satu tempat lagi gue lupa gitu di mana. Itu sempat. Salah satunya itu sih nextnya, pengen pelibatan lebih banyak orang lagi. Nah, nanti kalau yang tertarik sama Helmi, idenya Helmi itu bisa ke lokalisme.id ya? Iya, benar banget. Dan ini episode sedikit spesial, gue mau promosi ini. Yuk, ya. Penanggalan Jawa. Ya. Karena gue alumni sastra Jawa, dia juga. Iya. Minimal ada promosi inilah. Iya. Ini bukunya siapa, Mi? Bukunya salah satu orang yang tidak terlalu terkenal sebetulnya, namanya Bapak Karsono Hasaputro. Boleh dicari di Google, pasti nemu lah gitu orangnya siapa gitu. Ini bisa dibeli di Tokopedia, WWS, ya, Wedatama Widya Sastra. Cari aja di Tokopedia. Nanti linknya gue taruh di kolom komentar. Ada Tokopedia, Shopee, websitenya juga ada, boleh dicari. Banyak kok bukunya. Ya. Nanti kalian bisa baca-baca. Dan boleh banget nih kalau misalnya nanti udah baca, terus bikin review, dikirim ke lokalisme. Cakep. Nah, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Dadah.